Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alani anallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين إلى أن قال حضرات المحترمين والمحترمات, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jemaah Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mendapati 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. 10 awal Dzulhijjah ini sekarang yang saat kita berada di dalamnya, yang saat ini kita memasuki tanggal 7 Dzulhijjah. Artinya kurang 3 hari lagi kita akan meninggalkan hari yang paling istimewa di dalam kehidupan kita ini, di mana 10 awal Dzulhijjah ini adalah 10 awal yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan ada 10 awakhir yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar dan malamnya mubham, tidak diketahui atau majhul, di bulan Dzulhijjah ini ada 10 awail, ada 10 awal, di mana 10 malam semuanya terhitung sebagai malam Lailatul Qadar. Dan harinya, sekarang ini kita berada di harinya, adalah paling utamanya hari dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajarnya, malamnya, bahkan harinya di 10 awal Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin asyrin wasyafa'i wal watr. Wal fajri, demi fajar. Sini ulama menafsirkan demi fajar, fajarnya apa? Yaitu fajarnya pada bulan awal Dzulhijjah. Atau sebagai menafsirkan fajarnya apa? Yaitu fajarnya Arafah, fajarnya Idul Adha. Jadi di sini Dzulhijjah. Walayalin asyrin, dan demi 10 malam. Itu 10 malam di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan adalah 10 malam Dzulhijjah, mulai dari pertama hingga sekarang. Nanti malam adalah malam ke-8. Dari sini wasyafa'i, demi hari genap, yaitu tanggal 10 di hari Idul Adha. Wal watr, dan hari witir, hari ganjil, yaitu hari Arafah. Luar biasa. Maka di sini
Bulan Zulhijjah ini 10 awal Allah memberikan kesempatan kita semuanya benar-benar adalah hari istimewa dan malamnya istimewa. Dan bahkan perintah untuk sholat Idul Adha pun diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, yaitu sholat Idul Adha. Sampai perintah Idul Adha pun walaupun sunnah. Idul Adha sunnah hukum sholatnya, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat, udah sholat ngapain? Wanhar, menyembelih kurban. Maka di sini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, mari kita manfaatkan. Lah, bagaimana memanfaatkannya? Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk kita untuk bisa memanfaatkan 10 awal ini dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in, rawahu Imamul Ahmad. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun kehidupan kita di dunia ini, al-amalu salih fiha, perbuatan baik, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada hari-hari kehidupan kita di dunia ini, ahabba ilallahi azza wa jalla, yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah senangi, min hadhil ayyam, daripada hari ini, yakni ayyamul ashr. Yang dimaksud Rasulullah adalah hari 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Tidak ada satu hari pun kehidupan di dunia ini di mana amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba lebih Allah cintai, lebih Allah sayangi, lebih Allah sukai daripada hari ini yang dilakukan oleh seorang hamba. Hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka cenengan sekarang ini kita semua melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah amalan solat subuh berjamaah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Cenengan bersedekah di hari ini adalah sedekah yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi. Nah, di sini kita berada di 10 awal Dzulhijjah. Kesempatan yang paling baik, yang keistimewa yang Allah berikan kepada kita. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidaklah jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kenapa para sahabat bertanya membandingkan semua amal kebaikan yang paling baik? Semua amal kebaikan itu bebas, walaupun sekecil apapun dianggap remeh, itu adalah amal paling baik jika dilakukan hari ini, 10 awal ini. Senyum di hadapan saudaranya, nyapa di bertemu saudaranya, salaman musafahah bertemu dengan saudaranya, amalan kebaikan yang paling Allah cintai.
Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah bagaimana? Sahabat bertanya, kenapa demikian? Karena jihad adalah suatu amalan yang paling berat, yang paling istimewa bagi sahabat yang lain. Karena mengorbankan semuanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, semuanya dikorbankan, meninggalkan keluarga semuanya dan sebagainya. Di sini, kalau Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Bukan jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah, enggak. Amal kebaikan yang dilakukan 10 awal ini tetap lebih baik. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulan, kecuali seseorang lelaki kharaja bi nafsihi wa malihi, yang mengeluarkan hartanya dan nyawanya untuk jihad fisabilillah, summa lam yarji bindzalika bisyai', lalu tidak kembali satu pun di antara keduanya itu. Hartanya enggak kembali, nyawanya enggak kembali, wafat dalam keadaan syahid. Ini mungkin sepadan. Ini mungkin masih termasuk sebadan dari amalan tersebut. Mengeluarkan harta enggak ada, nyawanya juga dipertaruhkan untuk jihad fisabilillah. Nah di sini maka 10 awal ini adalah 10 awail Dzulhijjah ini adalah 10 yang paling istimewa. Maka di sini para ulama menjelaskan di antara amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah ini. Di antaranya amalan 10 awal Dzulhijjah ini, yang pertama adalah asyam, yaitu berpuasa. Asyamu fayusannu siyamut tis'atul ayyamil ula min syahri Dzulhijjah. Maka disunnahkan untuk berpuasa 9 hari di 10 awal Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai besok di hari Arafah. Khususnya besok dan lusa, Bapak Ibu semuanya manfaatkan, disempatkan kalau kuat, kalau mampu, yaitu puasa tarwiyah besok dan puasa Arafah dan yaitu hari Selasa. Di mana puasa Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhtusibah ayyukaffara sanatal madiyah wa sanatal atiyah. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang puasa di hari Arafah, Allah ampuni dosanya tahun lalu dan Allah ampuni dosanya di tahun akan datang. Oh, ini Arafah, puasa di hari Arafah, hari Selasa bagi yang mampu, bagi yang bisa. Nah, kalau apa penjelasan diampuni dosanya tahun lalu dan di tahun akan datang? Kalau tahun lalu sudah jelas, tahun yang sudah kita lewati, tahun yang sudah kita lakukan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Rabb. Dan apa maksudnya di tahun yang akan datang? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan untuk amal taat dan dijauhkan dari segala bentuk maksiat. Allahumma ja'alna minhum. Nah, di sini perlu kita perhatikan puasa. Puasa tarwiyah juga demikian. Disebutkan dalam suatu riwayat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebelumnya. Nah, di situ tarwiyah besok. Dan jika mereka puasa dari awal Dzulhijjah hingga saat ini, besok dan seterusnya, mereka telah mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka patutlah disyukurin. Nah, puasa di sini dengan niat puasa Dzulhijjah. Dan kalau di antara jenengan tidak sempat puasa Syawal kemarin, karena puasa Syawal ini adalah puasa yang disunnahkan. Kalau tidak sempat puasa Syawal dikarenakan berbagai macam kegiatan yang tidak bisa dilepas, bersilaturahim dan sebagainya,
Maka ketika Dzulhijjah ini niatkan qada puasa bulan Syawal. Saya niat berpuasa qada Syawal dan puasa sunnah Dzulhijjah. Nah ini pentingnya kita puasa. Yang pertama adalah puasa. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, inna siyama yawma fiha ya'dilu siyam sanah. Sesungguhnya berpuasa sehari di 9 awal Dzulhijjah, saat ini misalkan sedang puasa, ya'dilu ini sama persis sepadan dengan siyamus sanah, yaitu puasa 1 tahun pahalanya. Puasa 1 tahun. La ilaha illallah. Maka di sini karunia-Nya Allah yang Allah berikan untuk 10 awal Dzulhijjah. Banyak di antara mereka meremehkan, bahkan mengabaikan 10 awal Dzulhijjah, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala 10 Dzulhijjah ini adalah 10 yang paling istimewa. Di dalamnya kenapa? Karena 10 Dzulhijjah di dalamnya ada salah satu rukun yang dilakukan oleh umat Islam bagi mereka yang mampu, yaitu haji. Haji dilakukan 10 awal Dzulhijjah. Nah, sekarang ini jamaah haji sudah melaksanakan rukun-rukun haji. Sudah melaksanakan mereka semuanya beberapa hari ke depan. Nah, di sini karena dalamnya ada ibadah haji, maka karunia-Nya Allah untuk mereka yang belum sempat untuk berangkat haji, maka diberilah motivasi amalan-amalan, yaitu berpuasa dan sebagainya. Nanti kita sampaikan di sini. Terus yang kedua, qiyamul lailiha, yaitu menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Kalau tadi puasa harinya, kalau malamnya menghidupkan malamnya. Loh, malam Dzulhijjah ini nanti malam ke-8 disebutkan dalam sebuah riwayat, inna qiyama lailatu fiha ka qiyami lailatul qadri. Sesungguhnya menghidupkan malam 10 malam Dzulhijjah, 10 malam di malam Dzulhijjah ini seperti halnya dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan ada Lailatul Qadar, malamnya mubham, enggak diketahui 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, dan seterusnya, atau bisa saja di pertengahan Ramadan ataupun dan sebagainya. Lah kalau Dzulhijjah semua malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Semua malamnya. Ini hadisnya. Dalam riwayat yang menyebutkan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Dzulhijjah 10 malam, nanti malam ada kesempatan kita. Masih kesempatan masih nanti malam, besok dan lusa. Nah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka semua malam adalah malam Lailatul Qadar. Hidupkan walaupun hanya membaca Quran. Makanya di antara wiritannya dia memperbanyak amalan bacaan secara zikir, yaitu memperbanyak baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, di sini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Atau setiap habis Isya membaca zikir yang yang dianjurkan oleh para ulama, para salaf. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada qadaril matar, la ilaha illallah adada dudubina hatta tufar, la ilaha illallah adadal khalqi ajmain, dan seterusnya. Ini baca setiap habis sholat, habis Isya wabil khusus 10 kali aja.
hanya berapa menit meluangkan waktunya. Nah, di sini dicatat sebagai orang yang banyak berzikir. Masya Allah, kalau kita melihat maknanya, la ilaha illallah adada amwajil buhur. Kalimat la ilaha illallah sebanyak hitungan buih-buih yang ada di lautan. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Kalimat la ilaha illallah sebanyak hitungan hari dan bulan. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Kalimat la ilaha illallah sebanyak hitungan malam dan tahun. Ini zikirnya. Dicatat sebagai orang yang banyak berzikir. Hanya dibaca di 10 hari 10 malam Dzul Hijjah, termasuk nanti malam. Nah, dibaca, diamalkan, menghidupkan malamnya. Terus yang ketiga adalah al-iktsaru minas shadaqah, yaitu memperbanyak sedekah. Karena sedekah di 10 awal ini adalah sedekah yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi. Maka disempatkan walaupun sedikit, walaupun sebisanya seadanya. Di sini. Terus yang keempat adalah at-takbir inda ru'yatil ibili wal bakari wal ghanami aw inda sima'i sautiha bi ayyaqula Allahu akbar, yaitu membaca takbir pada saat melihat onta, melihat sapi, melihat kambing, atau pada saat mendengarkan suara hewan-hewan tersebut. Mendengarkan suaranya sapi kalau kita di Indonesia, mendengarkan suaranya kambing misalkan, melihat khususnya ketika kita lagi jalan, ketemu kambing, ketemu sapi di mobil ataupun di jalan, kita ucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sunnah, dan ini adalah amalan sunnah yang sangat jarang orang mengamalkannya. Disebutkan dalam suatu riwayat, barang siapa yang mengamalkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu di mana orang sangat jarang mengamalkannya, seolah-olah dia telah menghidupkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad pada saat orang lain enggak mengamalkan sunnah tersebut, maka dia bersama Nabi kelak yaumal qiyamah. Loh, ini amalkan ketika melihat kambing, Allahu akbar. Karena jarang orang bertakbir, jarang orang mengamalkan ini amalan sunnah. Melihat kambing, melihat sapi, apalagi senangan melihara sapi atau melihara kambing, takbir. Ketika ngasih makan, takbir. Di sini mendengar suaranya, takbir. Ini adalah amalan sunnah untuk agar kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini perintahnya Allah. Dan menyebut nama Allah, wa yadhkuru ismallah, dan menyebut nama Allah, zikir Allahu akbar. Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui, yaitu hari 10 ini, 10 hari. Ala ma razaqahum, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa saja? Min bahimatil an'am, yaitu dari hewan-hewan ternak, kambing, sapi, unggas. Ini takbir, amalkan. Ini zikir dari sini. Walaupun seumur hidup sekali misalkan, amalkan. Terus yang kelima adalah al-imsak liman yuridu tadhiyah an izalati sya'ri aw adh-dhufri aw ghairihima min baqiyati azzail badan.
yaitu mencegah seseorang bagi mereka yang udhiyah, yang berkurban, yang enggak lama lagi akan berkurban. Nah, kalau mereka akan berkurban, yaitu untuk menahan dulu sementara dari memotong rambut, memotong kuku, ataupun dan lain sebagainya, motong tangan misalkan, motong diamputasi misalkan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semuanya kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di 10 awal tunggu dulu, jangan dulu. Imsak dulu. Nah, gitu. Tahan dulu. Bagi mereka yang akan berkurban, jangan potong rambut dulu, jangan potong kuku dulu. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian dari amalan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul hilalah dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan kalian hendak ingin udhiyah, berkurban, maka tahanlah dari untuk memotong kuku ataupun memotong rambut. Rawahu Muslim. Nah, di sini sunnah. Tahan dulu, jangan potong rambut dulu. Sebagai bentuk saksi kelak yaumal kiamat. Di sini. Terus yang keenam, di antara amalannya 10 awal Dzulhijjah ini yaitu memperbanyak di hari ataupun malam Dzulhijjah ini, 10 awal Dzulhijjah, bacaan tahlil, takbir dan tahmid. Yaitu memperbanyak bacaan tahlil, la ilaha illallah dan seterusnya, tahlil, tahmid, alhamdulillah. Ini simpelnya zikir tasbih biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambahin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Nah, di sini sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, memperbanyak baca tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Nah, terus yaitu zikir apa? Zikir masyhur, zikir masyhur. Ya, zikir masyhur ini mungkin dibaca khususnya di hari Arafah, memperbanyak. Hari Arafah nanti hari Selasa. Kalau kita di Tuban ada namanya Syibhul Arafah, yaitu ta'rif yang dilakukan oleh Habib Alwi di Kutorojo mulai pukul 4 sore. Ta'rif namanya Tashabbuh bil Arafah. Jam 4 sudah mulai kumpul di lapangan pondok. Masya Allah, banyak, rame yang hadir. Nah, di situ baca apa? Baca zikir masyhur tadi. Zikir yang masyhur yang didikirin, yaitu la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur dan seterusnya secara bareng-bareng. Nanti dibagiin kertas zikirnya lalu dibaca bareng-bareng. Ini adalah satu amalan menghidupkan di hari Arafah, hari Selasa nanti. Karena hari Arafah adalah hari yang istimewa. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ampunannya, Allah menurunkan karunia-Nya untuk hamba-hambanya. Maka di hari Arafah nanti, hari Selasa, jangan sia-siakan. Jangan disibukkan dengan kesibukan yang sia-sia, main game dan sebagainya, nonton film dan sebagainya. Jangan eman-eman. Minimal manfaatkan hari Arafah ini memperbanyak baca doa ataupun zikir. Syukur-syukur kalau kita menghadiri majlis-majlis zikir tersebut. Majlis zikir tersebut hadir ta'rif, acara ta'rif. Yang saya ketahui di Tuban ada 2 tempat yang di Tuban kota ini. Ada di Habib Alwi di Kutorojo dan juga di sini di Habib Ahmad di Zawiyahnya. Beliau mengadakan juga ta'rif. Ya zikir bareng. Bacaan zikir, duduk rame-rame di lapangan. Pas sekaligus buka bersama takjil.
Nah, sini di hari Arafah. Eman. Paling tidak minimal seumur hidup kita dilakukan sekali. Tasyabuh dengan mereka, duduk dengan majelis zikir. Zikir tak, enggak ada ceramah, enggak ada mau'idhah, enggak ada apa. Hanya zikir tak sampai nanti maghrib. Di situ adalah waktu istijabah. Kita duduk dengan orang zikir, kita doakan dalam hati kita. Doa mohon sama Allah. Mohon berbagai macam permohonan, berbagai macam keinginan kita, mobil khusus keinginan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini enggak ada lagi yang kita harap kepada Allah. Kita duduk dengan orang ahli zikir dan kita berdoa. Tidak diragukan para malaikat hadir di majelis tersebut. Disebutkan dalam riwayat, innal malaikata inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahlat dzikir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, di mana malaikat tersebut mencari dan bahkan duduk bersama orang yang berzikir. Oh, di sini hari Selasa besok ta'rif. Berzikir, duduk dengan mereka. Ya, hadisnya panjang. Lalu disebutkan Allah Subhanahu wa taala bertanya, ngapain mereka wahai para malaikat? Mereka yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka. Mereka mengagungkan engkau ya Rabb, mentasbih, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Rabb. Nah, di sini. Maka ketika berzikir nanti hari Selasa yang hadir ta'rif banyak baca doa dalam hatinya, minta ridhonya Allah. Kata Allah, apakah mereka melihat surgaku? Pernah melihat surga? Kok yang diminta adalah surga? Enggak pernah ya Rabb, kata malaikat. Kata Allah, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, kata malaikat, maka mereka menjadi hamba yang benar-benar untuk mengharapkan surga tersebut, menjadi keinginannya mendapatkan surga tersebut, dan mereka akan mendambakan kehidupannya untuk memiliki surga tersebut. Lalu kata Allah, apa yang mereka takutin? Apa yang mereka mohon dalam perlindungan untukku? Malaikat menjawab, mereka mohon perlindungan dari api nerakamu ya Rabb. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat api nerakaku wahai para malaikat? Malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Mereka belum pernah melihat api nerakamu. Seandainya mereka pernah melihat api nerakamu ya Rabb, maka mereka paling takut dan menjauh dari api neraka tersebut. Akan takut mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Lalu kata Allah, wahai para malaikatku, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikanlah aku Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian semua mengampuni segala dosa-dosa mereka. Ini majelis zikir nanti sempatkan hadir, atau minimal kita duduk bareng para jemaah di sini, diadakan di takmir, baca bareng-bareng rame-rame, pukul 5 lah, setengah jam lah minimal, karena sekarang maghrib jam 5.25 menit, jam 5 mulai baca zikir bareng-bareng. Eman di hari Arafah, memanfaatkan waktunya. Atau enggak sempat misalkan zikir di masjid rame-rame belum mengadakan, di rumah masing-masing bersama istri, ajak anak sekaligus menunggu berbuka puasa. Enggak apa-apa. Maka rumahnya akan menjadi rumah yang disebutkan namanya Allah sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan zikirnya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Maka manfaatkan. Kita enggak tahu bahwasanya tahun ini adalah tahun yang bagaimana untuk kita semuanya. Maka selama ada kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk bisa melaksanakan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang penuh dalam
keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan segala bentuk amalan-amalan yang menjauhkan dari kita kepada Allah, yaitu amalan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya fi dunya wal akhirah dengan amalan kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita menjadi hamba yang istiqamah dan senantiasa melaksanakan amalan terbaik di bulan-bulan setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Monggo apa ya Pak Bambang? Monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ingin saya biar satu dunia dengan satu Ramadan itu lebih mulia. Satu apa Bang? Satu Dzulhijjah, satu Ramadan, nggih. Nggih. Yang kedua, sepertiga malam tahajud. Itu diutamakan qada dulu atau tahajud? Diutamakan atau kodoknya? Kodok punya hutang. Oke. Ke bawah 20 ke 34 sering gana sholat. Katanya gitu. Kalau sering gana sholat. Oke. Makanya saya tahajud. Tapi kok belum dikabulkan masalah utang-utang hutangnya. Terus yang kedua, ketiga, kita bicara soal lebih mulia mana, kata sembunyi dan terang-terangan itu ya. Dan orang minta. Lebih mulia mana? Saya jaga sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat istimewa ini. Yang pertama adalah terkait tentang keutamaan. Lebih utama mana? Satu Dzulhijjah dengan satu Ramadan. Kalau kita membicarakan lebih keutamanya mana, semuanya sama-sama utama. Kata-kata lebih utama ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada saat itu. Kalau kita berada di bulan Dzulhijjah, maka satu Dzulhijjah lebih utama untuk kita. Kenapa? Karena kesempatan kita saat itu. Kalau orang yang sudah wafat di satu Dzulhijjah sudah wafat kemarin, sebenarnya sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Ramadan dapat dia. Maka Ramadan adalah satu Ramadan yang paling utama bagi dia. Sedangkan dia nggak mendapati satu Dzulhijjah karena sudah wafat. Nah kalau kita mendapati satu Dzulhijjah, Ramadan dapat, maka kita telah mendapatkan keutamaan di Ramadan ataupun Dzulhijjah. Kalau kita membandingkan mana yang lebih utama, semuanya sama-sama utama. Kata nikmat lebih ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Kalau kita memanfaatkan di bulan Dzulhijjah, maka kita mendapatkan keutamaan lebih di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita nggak memanfaatkan, ya sama aja dengan bulan-bulan yang lain, nggak ada bedanya. Nah, di sini, keutamaan lebih utama adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua pada saat ini. Kalau kita membandingkan dengan karunia-Nya, kita nggak bisa. Karena karunia-Nya Allah itu luas, karunia-Nya Allah itu sangat besar,
Kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih luas, mana yang lebih utama, tidak. Ini kalau dalam segi pandangan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari kita pribadi secara Bani Adam, kalimat lebih utama itu adalah kesempatan yang Allah berikan pada saat itu. Kalau kita berada di bulan Ramadan, maka itu adalah keutamaan, lebih utama kita pada saat bulan Ramadan. Berada di bulan Dzulhijjah mendapatkan kelebihan keutamaan di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bang. Yang kedua, nggih. Kalau meninggalkan satu Ramadan dan Dzulhijjah, kalau meninggalkan. Iya, sama-sama utama. Kalau lihat tadi pembicara kita menyampaikan, katanya Dzulhijjah itu 10 hari. Iya, 10 awal. Itu pasti kalau bakal terus. Oh iya, tadi. Satu Ramadan hanya 1 kali. Iya. Nah, saya 10 awakhir. dosa mana meninggal Dzulhijjah? Dosa mana artinya perbuatan dosa berarti. Dosanya. Kalau dosa itu kan amalan perbuatan yang dilakukan, perbuatan maksiat atau Bang. Kalau dia nggak bermaksiat ya nggak dosa. Kata-kata utama di sini sebagai bentuk motivasi ke kita semuanya, gitu. Sebagai bentuk ketika kita berintinya dari dua amalan tersebut, intinya dari kedua amalan Ramadan sama Dzulhijjah, intinya adalah manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada saat itu kita berada. Nah sini kenapa demikian? Ketika kita berada di bulan Ramadan, manfaatin kesempatannya. Barangkali itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Nggak ada lagi kesempatan yang kedua di tahun akan datang, karena kita nggak tahu kematian itu kapan tiba-tiba. Nah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita di bulan Dzulhijjah sekarang ini, ayo manfaatin Dzulhijjah. Maka diberilah motivasi dari Allah dan juga dari Rasulnya untuk memanfaatkan amalan-amalan terbaik. Kenapa demikian? Karena kamu nggak tahu kapan umurmu akan tiba, waktunya tiba nanti. Nah, di situ itu maksudnya adalah sebagai bentuk motivasi kita untuk beramal baik dengan berbagai macam riwayat-riwayat yang Rasulullah sampaikan dan bahkan diperkuat oleh Al-Qur'an. Nah, di sini maksudnya sebagai bentuk motivasi, memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatannya saat ini belum tentu tahun depan kita mendapatin, karena umur tuh nggak ada yang tahu. Entah sekarang ini sehat, tahun depan nggak ada. Bahkan sekarang yang sakit, tahun depan masih panjang umur. Nah, seperti itu kita nggak tahu. Maka dimanfaatkan kesempatan pada saat ini kita berada. Itu maksudnya, intinya dari kedua amalan bulan tersebut. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, lebih utama mana? Ngodok sholat dengan sholat tahajud. Kita punya ngodok sholat hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Nah, dalam fikih kita kalau bicara fikih ya, karena nanti ada pembahasannya masalah fikih dalam segi fikih hukum syar'i dan segi dzauq, dalam segi etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi fikih, pandangan fikih, sholat qada itu terbagi menjadi dua. Nah, sholat qada terbagi menjadi dua. Ada secara fauron, wajib dilaksanakan saat itu, langsung dilaksanakan. Nah, ada sholat qada yang boleh, tidak harus fauron, yang boleh imhal, nanti setelahnya. Bisa. Ini dalam segi fikih. Qada yang secara fauron, secara langsung, artinya wajib dilakukan langsung saat itu, pada waktu itu, adalah sholat di mana dia meninggalkan secara sengaja, sadar ini udah waktu isya, tapi sewaktu dia
nggak apa sadar, tapi dia nggak mau langsung sholat isya. Saya main kartu dulu, saya main catur dulu, saya olahraga dulu, nah, seperti itu. Ketiduran, nah ketiduran bangunnya ternyata subuh, kan wajib isya, wajib qada ini. Atau maghrib misalkan, adzan maghrib Allahu Akbar, saya main poli, saya main pingpong, saya main tenis dan sebagainya. Pulang ke rumah ternyata di perjalanan ada hal-hal yang tidak terduga, macet dan sebagainya, nggak sampai sholat. Padahal seandainya dia sholat langsung sholat tadi ketika maghrib dia sempat, tapi nggak langsung sholat, maka ini wajib qada. Nyampe isya saya lanjut main sampai ninggalin waktu isya. Bangun jam 2, lupa ingat nggak sholat maghrib, qada. Maka ini hukumnya wajib fauron, langsung wajib qada, karena adalah kewajiban yang dia tinggalkan dalam keadaan sadar. Tapi beda halnya kalau qada, kalau dalam keadaan tidak disengaja karena tidur. Nah contohnya ketika dia waktu asar saking capeknya dia tidur, capek tidur, maghrib lewat tidur, tetap bangun jam 2 ataupun jam 12. Nah, ini kan ini nggak wajib hauron, nggak wajib langsung dilakukan. Apakah boleh salat tahajud dulu? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Karena qadanya nggak wajib fauron. Ini dalam pandangan fikih. Beda halnya kalau kita memandang dengan kacamata etika kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Sedangkan sholat wajib fardu hukumnya wajib dilaksanakan, maka kita dahulukan adalah sholat qada daripada sholat tahajud. Tahajud hukumnya sunnah. Sedangkan orang yang sholat dalam keadaan setelah dia tidur, maka dihitung tahajud walaupun itu sholat qada. Jadi jangan tidur misalkan dari maghrib, nggak sholat belum sempat sholat maghrib misalkan, tapi tidur maghrib, tidur karena capeknya, bangun jam 2. Sedangkan sholat isya itu adalah sholat tahajud. Sedangkan sholat maghrib qada itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah kita tidur. Ini wallahu alam bisawab. Yang kedua, nggih Bang. Adapun yang ketiga adalah tentang sedekah. Sedekah ya disembunyikan, yang diminta. Lebih utama mana? Sedekah secara rahasia, yaitu sedekah sir namanya. Sedekah sir secara diam-diam. Lebih bagus mana? Sedekah dengan cara diminta. Ya kalau di sini pandangannya adalah sedekah sir lebih utama kalau pandangan saya, walaupun sama-sama sedekah. Karena perbedaannya adalah sir secara rahasia. Secara rahasia adalah secara pribadi, kemauan sendiri. Nah, diminta adalah sebagai bentuk sosial, solidaritas, kebersamaan, dan juga sebagai bentuk syiar, agar orang lain juga ikut andil dalam amalan tersebut. Maka di sini dalam perbandingannya sama-sama nilai sedekah dan juga memiliki keutamaannya masing-masing. Sedekah sir disebutkan dalam riwayat as-sadaqatu sir tudfa'u ghadabur rabbih. Sedekah secara rahasia itu menghilangkan, menghapus, memadamkan amarah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah secara terang-terangan ataupun diminta itu belum kami dapatkan, wallahu alam. Saya nggak tahu dalilnya yang secara langsung, tapi istilahnya hubungan sosial lebih baik, sosial lebih bagus karena ikut andil dalam kebaikan. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi qadri khairin bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min badika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adha minhu abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min badika salihun antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.